Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku di YouTube channelku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Erlin Febrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih? Apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Belum kan? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Di dalam materi ini, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua membahas fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran, yang ketiga yaitu prinsipnya, dan lalu yang keempat adalah tujuan, yang kelima model hubungan, dan yang terakhir adalah manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Di sini kita akan membahas pengertian dari manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kita lanjut ke pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini kita dapati pengertian dari manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu kita juga dapat pengertian manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mendayagunakan sumber daya yang ada melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama sehingga di antara mereka tercipta pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di kelas secara efektif dan efisien. Nah, dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran di sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Manajemen kurikulum dan pembelajaran juga dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Baiklah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi dari manajemen kurikulum, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu, yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Lalu, yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Dan yang kelima adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dan yang keenam, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu. Lalu kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi manajemen pembelajaran. Nah, fungsi manajemen pembelajaran yang pertama adalah fungsi perencanaan pembelajaran, yang kedua fungsi pengorganisasian pembelajaran, yang ketiga fungsi pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat yaitu yang terakhir fungsi evaluasi pembelajaran. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip dari manajemen kurikulum. Di sini terdapat produktivitas. Produktivitas adalah hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum yang merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Lalu, yang kedua adalah demokratisas. Demokratisas adalah pelaksanaan manajemen kurikulum yang harus berdasarkan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu, selanjutnya adalah kooperatif. Kooperatif
untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama positif dari berbagai pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum itu harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Lalu kita lanjut prinsip yang kedua, yaitu prinsip manajemen pembelajaran. Yang pertama adalah prioritaskan tujuan pendidikan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Lalu yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya, manajemen diperlukan untuk mengatur dan menjaga agar aspek wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban terlaksana secara seimbang dan harmonis. Lalu yang ketiga adalah perhatian penuh kepada staf dalam kaitan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, yaitu revitalisasi nilai-nilai. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan perencanaan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Lalu, yang kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Lalu, yang ketiga adalah standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu mencocokkan perencanaannya dan pelaksanaannya. Lalu yang keempat, mengetahui siapa yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya, untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, yang kelima, yaitu merupakan gambaran kurikulum yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Dan yang keenam, yang terakhir, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu model yang menggambarkan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah model dualistis. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran itu terpisah. Keduanya tidak bertemu. Lalu, yang kedua, yaitu model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dan pembelajaran dianggap sebagai suatu sistem yang keduanya memiliki hubungan. Lalu, lanjut ke model konsentris. Nah, pada model ini, kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan kurikulum dari pembelajaran atau pembelajaran bagian dari kurikulum. Lalu, yang selanjutnya yang keempat, yaitu model siklus. Model ini menggambarkan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pembelajaran. Keduanya dianggap saling mempengaruhi. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah mengevaluasi pembelajaran secara terstruktur. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran yang efektif mendorong guru untuk menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Lalu, yang ketiga, yaitu meningkatkan akuntabilitas. Nah, manajemen pembelajaran yang baik membantu guru dalam mendokumentasikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ini ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.